demikian hal yang bisa saya sampaikan bahwa saya Pak Bima, hampir lupa Bulog itu kembalikan ke fungsinya lagi. Malaysia pun nggak punya, Vietnam punya apa semua. Bulog itu harus kembalikan fungsinya. Ya untuk komoditas strategis, ya, harus kembalikan. komoditas pangan kita Harus kembalikan. perlu sinkronkan bahwa perdagangan dalam negeri ini tidak hanya kaitan dengan undang otonomi daerah. Untuk komoditas strategis itu akan dikembalikan pada peran dan fungsi badan urusan logistik, dan kita kembalikan fungsi Bulog tidak badan usaha milik negara, tapi memang fungsi tidak hanya ngurusi beras saja, tapi terkait dengan urusan logistik nasional. Sebenarnya kepresnya sudah ada, tapi tidak pernah dijalankan. Saya kira itu kuantitatif memang kita harus bertarget, karena teman-teman wartawan dan kawan-kawan LSM ini sukanya juga ngejar-ngejar secara kuantitatif ya. Nah, apa produk-produk apa yang dikerjakan DPR kan gitu ya. Apakah ini bagian pada neolib juga? Mungkin juga. Tapi secara kualitatif hal-hal yang menyangkut substansi ideologis tetap itu menjadi suatu hal yang lebih utama ya. Tapi kalau tidak ditarget, karena ini juga tahun politik, mendisiplin anggota dewan untuk ikut rapat dalam masa-masa sekarang ini juga tidak mudah. Saya kira kuantitatif dan kualitatif saling terkait. Tapi kalau kemudian ditargetkan segera kemudian dalam kemalasan anggota dewan ini masuk hal-hal yang ideologis substantif tidak dipersoalkan lebih luas, kita juga tidak mau. Dan saya pun berjanji akan memberikan term tertentu, memberikan press release kepada kawan-kawan sejauh mana pembahasan tim ini yang dikhawatirkan substansinya adalah bukan hal yang menyangkut kedaulatan ekonomi, tapi sekedar bagaimana liberalisasi ini mendapatkan suatu perlindungan hukum dalam undang-undang ini, selalu akan kita sampaikan. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Moderator. Kalau yang bertentangan dengan konstitusi ya harus ditolak lah, jelas itu nggak ada cerita lagi gitu ya. Nah, cuma yang saya mau menyoroti juga nih, berdasarkan kalau boleh nih versi naskah akademik yang lampau yang dulu gitu ya. Jadi pada saat bikin itu kita kan wawancara tuh ke internalnya Kementerian Perdagangan. Anda mau ngatur apa sih? Tanya kan, wawancara dari Direktorat 1 ke daerah. Nah, kesan kami waktu itu adalah mereka seringkali tidak mengerti apa yang sesungguhnya ingin mereka atur. Jadi masih belum terlihat. Jadi ibaratnya orang kalau mau bikin proposal penelitian kan ditanya, Anda mau menulis ini kenapa gitu kan? Nah, kenapanya itu belum cukup meyakinkan untuk jadi judul gitu. Nggak akan diterima proposal itu kan? Seperti itu kejadian 5 tahun yang lalu. Jadi, salah satu yang kami deteksi waktu itu adalah ini. Ada yang memandang bahwa RUU perdagangan itu adalah sarana distribusi kewenangan, itu tadi yang saya bilang itu. Pembuatan peraturan perundang-undangan itu bukan dalam rangka mengatur selaras dengan undang-undang yang lain sesuai dengan konstitusi, enggak, tapi siapa yang akan mengeluarkan izin apa dan siapa yang akan lebih ya seperti itu kami deteksi. Dan terus makanya salah satu keheranan saya, kok nambah lagi nih 2 direktur jenderal baru. Anda silakan cek aja dulu, kalau standarisasi dan perlindungan konsumen itu bagian dari dalam negeri ya, Dirjen Dalam Negeri. Kalau yang pengembangan ekspor nasional kan dulu badan ya, sekarang jadi Direktorat Jenderal. Nah itu jangan-jangan ada seperti itu juga. Jadi lebih ke arah pragmatisme pendistribusian kewenangan dan bukan ke substansi. Jadi dari situ aja lah bisa dilihat bahwa dugaan saya sih unsur keterburu-buruannya, ketidaksiapan dan tidak memahami itu ada. Juga misalnya tadi kaitan dengan perindustrian, dan coba Anda ini aja, tes aja gitu kan. Di perdagangan kan ada namanya Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional. Di Departemen Perindustrian ada Direktur Jenderal Kerjasama Industri Internasional. Kerjasama Perdagangan Internasional, Kerjasama Industri Internasional. Anda lihat tupoksinya tuh 2. 90% mirip kecuali kata-kata industri sama perdagangan. Gimana Anda mau? Maksudnya coba aja tanya soal kasus apa gitu ya. Dalam persepsi kerjasama industri internasional seperti apa, dalam persepsi kerjasama perdagangan seluruh itu nyambung nggak gitu. Kalau memang lihat nggak nyambung, nah Anda dari situ bisa udah menduga bahwa arahnya memang tidak. Apalagi yang internasional seperti itu. Jadi saya menduga banyak ya keterburu-buruan ya, apalagi sudah mau berakhir periode DPR itu kan biasa terjadi ya, mengejar waktu. Nah,
menjadi setoran. Bisa. Tadi ada pertanyaan apa nih? Oh ya, tentang banyak hal sudah diatur itu juga ya, betul, tadi sudah saya bicarakan ya. Tadi kalau khusus mengenai tadi sebenarnya teman-teman tertarik tuh yang dengan minimarket ya, Alfamart itu sebenarnya kan muaranya itu udah dari awalnya udah dari Perpres, yang bermasalah tuh Perpres itu kan. Perpres pasti teman-teman juga tahu bahwa ini Perpres yang muncul tanpa ada, biasanya kan Perpres diperintahkan oleh undang-undang kan. Nah ini Perpres disebutnya Perpres mandiri gitu kan. Iya itu istilah yang disebut oleh mereka sendiri gitu. Perpres mandiri, jadi dia nggak ada undang-undang yang memerintahkan dia untuk jadi Perpres, itu nggak ada. Nah kan udah oleh apa Asosiasi Pedagang Pasar kan udah saya nggak tahu hasilnya tuh di judicial review ke Mahkamah Agung udah selesai atau belum tuh. Nah dari situ aja contoh ya kalau mengenai minimarket, jadi bisa dilihat dari situ apakah serius atau tidak ini mau diselesaikan ya. Masalah tadi Pak Salman, apa yang harus dilakukan globalisasi? Nggak usah kita bicara globalisasi yang internasional gitu ya. Banyak hal tuh diatur dengan liberal di negara ini. Misalnya penyediaan perumahan untuk rakyat ya. Siapa yang warga Tangerang Selatan masih tahu kan? Harga-harga perumahan ya, itu baru berupa tanah aja dia udah bisa bilang sold out, terus dijual dengan harga sekian ratus ribu, bebas DP. Jadi seakan-akan mulia sekali bebas DP. Maksudnya ini nggak terlihat, kok boleh ini hal ini terjadi, kan liberal sekali gitu kan. Bagaimana mungkin Anda menjual properti bangunannya aja belum ada, Anda udah bisa narik uang dari calon pembeli kan? Ya kan? Nah itu siapa yang menguasai tanah? Itu gimana prosesnya? Tanya ke Pemkot Tangsel itu. Ada amdalnya nggak ada? Itu contoh ya, bahwa untuk urusan yang seperti itu aja sangat liberal kok kita. Apalagi yang perdagangan internasional, ekspor impor yang memang berinteraksi dengan dunia internasional, bahkan mengatur diri kita sendiri sangat liberal gitu. Termasuk sistem pembayaran kan. Jadi itu kan buka ATM di Malaysia, Singapura susah banget. Kalau saya sering joking dengan mahasiswa ya, Anda kalau jalan-jalan ke kayak Kuala Lumpur tuh cari tuh, Anda kan lagi hobi Facebook kan tuh ya, cari foto, ATM Bank Mandiri atau ATM Bank BNI, Anda foto di depan situ.